Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom, segenap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Segala pujian layak kita panjatkan kepada Bapa kita oleh karena perkenaan dan kasih-Nya yang Tuhan limpahkan kepada kita sekalian, sehingga di hari ini kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan. Dan di dalam ibadah saat ini kita belum bisa memakai ibadah full oleh karena satu dan lain hal, sehingga kita cukupkan dengan renungan firman Tuhan dan puji-pujian. Nanti Bapak Ibu bisa pakai dari iman-iman atau pujian di dalam keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, marilah kita akan membuka renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hamba persembahkan kepadamu ya Bapa, oleh karena perkenan-Mu, sehingga pada saat ini Engkau siap memberkati kami melalui firman-Mu. Hamba bersyukur untuk kekuatan, kemampuan, dan keberkatan. Dan hamba juga bersyukur aliran kuasa kudus yang datangnya dari Engkau curahkan atas kami sekalian, sehingga pemberitaan firman-Mu saat ini ya Bapa boleh sungguh menjadi berkat dan memberkati kami. Kami buka hati kami dan sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih, saat ini firman Tuhan kita ambil dari Yesaya 49. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Di masa-masa yang ada pada saat ini, ada orang yang merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Nah, mengapa demikian? Karena terlalu melihat akan dirinya sendiri dan tidak sanggup melihat sesuatu dan apapun yang terjadi di sekitarnya. Dan mengapa orang itu merasa sepi di tengah-tengah keramaian? Karena orang tersebut kurang menyadari akan penyertaan dan akan lawatan Allah di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pastilah kita itu ada dalam kasih karunia Tuhan.
Nah, beberapa tahun silam, 2 tahun silam sebelum corona ini, saya ikut kegiatan pemuda remaja Kemah Injil atau Perak. Nah, saat itu saya ikut mendaki gunung. Ketika saya melihat awal begitu tingginya gunung itu, sangatlah jauh dari jangkauan, dan sepertinya saya tidaklah mungkin sampai ada di puncak itu. Nah, akan tetapi baik kasih, setelah saya ikut mendaki dan sampai di puncak, dan saat itu yang saya sampai puncak adalah yang Telomoyo. Nah, maka di sana tidak terlihat lagi besarnya gunung itu. Tidak kelihatan lagi tingginya gunung itu, tetapi semua kelihatan kecil dan sekitarnya pun kelihatan kecil. Jadi semua kelihatan kecil dan indah. Bisa melihat sekitarnya keindahan gunung itu. Bahkan kami seperti berjalan di atas awan. Itulah gunung. Dan boleh kasih, marilah kita buka hati kita untuk Allah turut campur tangan dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Mari kita akan mendaki gunung Tuhan, nikmati keindahan di dalamnya. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, mereka bangsa Allah itu seperti sedang sendiri. Karena apa? Karena tekanan, karena pergumulan yang tidak kunjung selesai bisa mengaburkan aliran kuasa Allah terjadi di dalam diri dan kehidupan seseorang tersebut. Saudaraku, kondisi yang sedang terjadi saat ini bisa membuat kita merasa kecewa. Kondisi saat ini bisa menekan kejiwaan kita, yang kemudian menjadikan sebuah masalah di dalam diri pribadi kita dan orang-orang yang ada sekitar kita mendapatkan dampaknya. Ketidakmampuan kita meresponi kenyataan yang sedang terjadi bisa menjadikan kita itu menyalahkan orang lain, bisa menjadikan kita itu menyalahkan siapa yang sedang kita menyalahkan kondisi. Yang lebih parahnya lagi, bisa kita itu menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak lekas menolong diri saya? Mengapa tekanan dan problematika terus ada dalam hidup dan kehidupan saya? Nah, firman Tuhan di ayatnya yang 14 mengatakan demikian. Saya akan lagi. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Merasa bahwa Allah itu membiarkan, merasa bahwa ia ditinggalkan, bahkan dilupakan Allah. Merasa bahwa Allah itu tidak peduli lagi. Padahal saudara yang terkasih, Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kita sekalian. Merasa bahwa dirinya paling menderita dan sementara orang lain tidak memperhatikan. Allah tidak memperhatikan dan tidak melihat akan penderitaan itu. Padahal saudaraku, Allah kita sangat memperhatikan kita. Tidak pernah lepas Allah itu dalam melawat dan menyertai kita sekalian. Saat kita diperhadapkan dengan kondisi tertentu, bukan berarti Allah itu sedang membiarkan kita. Akan tetapi sesungguhnya Allah itu tetap dan ada bersama dengan kita. Nah, mengapa? Karena ketetapan Allah dalam kehidupan kita itu baik untuk hari ini, esok, dan selama-lamanya, bahkan sampai masuk ke dalam masa
kekekalan. Firman Tuhan katakan di sana di ayat 16 itu bahwa kita dilukiskan di telapak tangan Allah. Nah, artinya apa? Ini ada sebuah kepastian, ya kan? Sudah digenggam nih, ya kan? Menjadi garis tangan artinya sebuah kepastian, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi artinya ada sebuah jaminan. Nah, kalau Allah memberikan jaminan, berarti Allah meletakkan apa? Bagaimana kondisi yang akan kita alami hari ini, besok, selama-lamanya, bahkan sampai dalam masa kekekalan. Dan juga firman Tuhan katakan kita itu selalu ada dalam ruang lingkup mata Allah. Nah, tembok-tembok kita, pertahanan kita, kekuatan kita ada di ruang lingkup mata Allah. Nah, yang sangat dan terus ada dalam perhatian dan penguasaan Allah. Nah, penjagaan Allah yang terus dan terus Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, kalau Allah terus mengawasi dan kita tidak pernah lepas dari ruang lingkup mata Allah, berarti kita ada di dalam ketetapan Allah. Kita ada dalam jaminan Allah dan ada di dalam perlindungan Allah. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, firman Tuhan ingatkan bahkan orang-orang yang mendukung kita itu sesungguhnya ada di sekitar kita. Sehingga mengapa kita merasa bahwa saya sedang sendiri, saya sedang tidak ada orang yang perhatikan kita. Tetapi Allah yang demikian. Nah, jadi sesungguhnya campur tangan Allah itu atas kita selalu dan terus nyata. Saudara yang terkasih, orang-orang yang Allah utus untuk mendukung kita itu akan datang dari mana yang kita tidak ketahui. Allah memakai orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak kita tahu sekalipun, mereka akan mendukung dan akan ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita berharap pada manusia, ketika kita berharap pada seseorang yang pikir kita orang ini yang bisa menolong, kita akan kecewa. Tapi sadar bahwa sesungguhnya Allah itu mempersiapkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal sekalipun. Ada satu contoh sebagaimana Allah memelihara Elia di sungai kering. Saat itu terjadi kelaparan, bahkan air pun tinggal sedikit-sedikit dan cukup untuk minum. Setiap pagi Allah mengirim makanan pada Elia melalui apa? Melalui burung gagak. Konsep burung gagak adalah burung menuju kematian. Tetapi sesungguhnya Allah memakai pada sesuatu yang tidak bisa diduga oleh akal, sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, itu pernyataan bahwa campur tangan Allah itu terus ada dan selalu ada, tepat pada waktunya, karena campur tangan Allah indah dalam kehidupan kita. Dan rancangan Allah itu langkah demi langkah terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Saudaraku, kepastian nyata dalam kehidupan anak-anaknya tergenggam di tangan Allah. Kehadiran Allah selalu ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Ini adalah sebuah kepastian. Jadi, mengapa kita meragukan kuasa Tuhan? Yakini Allah menopang, yakini Allah membawa kehidupan kita dan mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah campur tangan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi saudara kasih, yakini jika Allah itu menolong kemarin, maka Allah akan dahsyat untuk hari ini, esok, dan selama-lamanya, bahkan sampai
masa kekekalan. Allah itu tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita ketika kita harus atau sedang menghadapi tekanan, pergumulan, dan problematika yang menekan, bahkan sampai menekan kejiwaan kita. Sadarilah saudaraku, Allah tidak pernah membiarkan kita untuk bergumul sendirian. Sehingga Tuhan katakan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu adalah pergumulan biasa. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, campur tangan, memberikan yang terbaik, sehingga kita akan jadi alatnya pencapaian misi Kristus untuk dunia dan sekitar kita. Allah akan terus berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Allah akan terus berkarya dalam profesi dan pemenuhan kebutuhan kita. Allah yang telah menolong kita di hari-hari yang kita telah lalui, maka Allah akan menyatakan kuasanya kepada kita, kepada anak-anaknya, dahsyat di hari-hari yang akan kita lewati. Jadi saudaraku yang kasih, Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan engkau sekejap pun, karena Allah kita tidak pernah tertidur ataupun terlelap, terjaga dan selalu terjaga. Apapun yang sedang saudara alami, mari kita datang kepada Kristus. Ia sanggup dan akan campur tangan untuk menyelesaikan setiap apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Selagi pagi hari masih ada, disitulah topangan lawatan Allah masih berlaku bagi kita sekalian. Bersyukurlah bahwa campur tangan Allah itu ada dan siap dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Sambutlah kuasanya, sambutlah pertolongannya, sambutlah campur tangannya. Yang terbaik datang dari Allah, berlaku atas Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Mari kita akan bersyukur dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba bersyukur bahwa Engkau terus menopang, menolong, melawat, dan menyatakan kasih-Mu atas kami sekalian. Sehingga jikalau jemaat-Mu saat ini diperhadapkan dengan satu problematika, satu tekanan-tekanan yang ada, saat ini hamba tahu bahwa Engkau campur tangan dan siap memberikan yang terbaik, dahsyat bagi anak-anaknya dalam kehidupan yang akan dijalaninya. Maka dari itu Bapa, hamba serahkan ke tangan kuasa-Mu seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan kesehariannya, dalam pemenuhan kebutuhannya, untuk kesehatannya, untuk penyelesaian pergumulan yang dihadapinya. Kami bersyukur Engkau dengan aliran kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi dan menyatakan kuasa-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri berkat firman-Mu saat ini. Saudaraku yang terkasih, arahkan hati dan kehidupan-Mu kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara dan keluarga. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, hikmat dan berkat yang datangnya dari Allah Bapa ada di dalam kehidupan-Mu dan keluarga-Mu. Dan biarlah dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu memberikan jaminan keselamatan, bahkan membawa saudara masuk ke dalam keselamatan kekal. Dan biarlah kuasa Roh Kudus dengan kuasanya akan terus menopang, menolong, melawat, menaungi, dan melingkupi kehidupan-Mu
dan usahamu, sehingga Allah memberkatimu, memberkati keluargamu, memberikan keberhasilan dan mempercukupkan pemenuhan kebutuhan saudara sekalian. Dan biarlah keberkatan yang dari Allah ini menjadi bagian kehidupanmu dan keluargamu, karena dimeteraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan sambut berkat-berkat-Mu saat ini. Haleluya. Amin.